Kalau misalnya nih ada pemain muda, entah itu dari Sumsel, entah itu dari Palembang dan daerah-daerah yang ada di Sumsel nih, mau naik ke IBL, kira-kira apa sih bekal yang dibawa untuk naik ke liga profesional itu? Yang pasti sih jangan baperan. Hah? Ya, main basket memang pakai hati. Iya. Tapi kalau nggak dimainin jangan bawa perasaan gitu loh. Basket itu nyelamatin hidup saya. Karena dulu saya narkoba. Jadi saya nyaman. Nyaman aja. Ya, kalau udah nyaman susah soalnya. Habis nyaman panggil saya. Selamat datang di Cafe kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Tampan Podcast. All body have a story. Baik lagi sama saya Rasid Dodo dan the Tampan Podcast kali ini ada kedatangan Patikawa Brothers. Ada Bung Christian Patikawa dan Bung lagi. Bunda. Ada Bung Yan Stephen Patikawa. Welcome Bung semua berdua. Ya, Apa kabar, sehat ya? sehat-sehat. Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kira-kira mau ngomongin apa kita ini? Ngomongin apa Ge? Ya. Pokoknya itulah guys, sebelum kita bincang-bincang dulu lebih jauh dengan Patikawa Brothers, kita mau kasih tahu dulu kalau misalnya kita bertiga udah dites swab antigen dan dinyatakan negatif dan kemarin udah vaksin juga, ya Bang. Ya. Ya. Oke. Bang, guys, di Taman Podcast ini menceritakan tentang awal-awal basket. Kira-kira awal-awal basket Bung CP dan Bung Epeng juga apa sih? Oh ya, sebelum itu tuh ngobrol lebih lanjut lagi, ada panggilan khas Bung Patikawa Stephen, Bung Epeng. Nah, itu harus gitu. Biar nggak kaku, Bang. Ya, kira-kira awal basket Bung Epeng dan Bung CP gimana sih kira-kira? Bung CP dulu deh. Dulu sih suka main di kompleks ya waktu dari SD sih mainnya. Oh, dari SD, Bang. Iya. Awalnya sih main-main aja. Jadi dulu kan memang teman-teman kompleks tuh suka main basket. Aha. Jadi kita kadang-kadang ngadu juga sih sama ada kompleks di seberangnya gitu, seberang perumahan seperti itu sih, sama Epeng juga. Dari beberapa kita juga akhirnya lanjut. Tapi lanjutnya cuma hobi aja sih, awalnya sih nggak pengen serius sih. Tapi nggak taunya malah jadi serius. Oh, jadi itu posisinya di mana, Bang, lapangannya? Ada di dalam komplek kita ya, Pulau Bang, ya? Mas. Di Pulau Pulau Mas ya, tuh di daerah mana? Timur. Jakarta? Jakarta Timur ya. Oh. Jadi kita bangun kalau Sabtu bangun pagi-pagi jam 7. Kita sparring sama seberang komplek kita. Oh, sparring. Iya. Antar komplek tuh ada tim basket. Ada. Tapi belum ada pelatih, kita main-main Pakai aja. sendal jepit. Pakai sendal jepit. Main sampai kaki kapalan. Baru pulang. Terus. Kalau sore setiap hari, setiap jam 4 deh, pokoknya kita janjian main di lapangan.
Ya pakai sendal aja. Pakai sandal aja. Sampai sekarang pun kita masih main sama mereka, Ya. mereka juga main basket. Main basket ya. Oh, berarti emang benar-benar dari SD ya, dari SD ya. Iya, dari kecil SD. banget. Kalau untuk berbicara yang duluan main basket, kira-kira siapa sih? Iya, dia main basket. Yang duluan Bung Cepe main basket. Ya karena kan lebih banyak yang seumuran saya waktu itu kan. Kalau Epeng kan agak di bawah kan. Jadi main sih. Tapi kita main bareng-bareng sih. Main bareng-bareng. Ya. Berarti mainnya bener-bener pas di Pulau Emas itu ya, di Iya. komplek itu awal mulanya, awal mulanya main ya. Ya. Ada sih beberapa yang jadi pemain pro juga ya. Siapa bang? Ya. Ada yang dari sana? Ada Roland, ada Robert, ada banyak. Dulu si Roland main di CS juga. CS tuh tim Citra Satria. Citra Satria ya. Ya, Oh, IBL juga sih. IBL juga dulu. Berarti emang dari komplek, judulnya nih dari komplek bisa ke liga profesional ya. Makanya ketemu pas udah gede-gede main di liga juga. Waktu itu Jadi- emang animonya gede bang di sana bang, untuk Oh, olahraga basket nih. Ya, emang pada tahun 90-an itu emang gila basket banget sih ya. Kayak kita benar-benar kayak apa sih? Pokoknya segala sesuatu apa ini Harus pokoknya basket. harus ada basketnya gitu. Makanya nggak aneh buat kalau sekarang sampai sekarang kita masih main basket karena dari dulu. Karena dari dulu emang udah gila basket ya. Ya. Nah tadi berbicara awal basket. Pas pertama kali turun ke Liga Pro itu tahun berapa sih? Dari Bung Epeng dulu mungkin? Kalau pro Profesional. IBL ya? IBL. 2000 berapa ya? Tahun 2012, 2012, ya. Pertama kali main di Citra Satria. Citra Satria. Ya. Tapi kalau misal ada saya udah pernah main di Kobatamanya juga udah ada. Ah. Main di Liga Mahasiswanya juga udah pernah. Tapi Liga Pro-nya itu tahun ya sekitar tahun 2000. Tahun 2012 ya pernah. 2010 ya segituan lah. Bung Cepe Eh, pertama kali waktu itu. Kalau pas stadium ya gabung sama di IBL sih ikutnya dari 2008 tapi kesempatannya cuman 2 tahun kurang sih. 2010 saya udah stop. 2010 ya. Ya, Dari 2008 sampai 2010 berarti. 2010. Hmm. 2 tahun kurang. Tapi saya ikut stadiumnya sendiri kan dia dari bawah kan dulu kan. Iya, dengar cerita dari Bang Fani juga, Iya. stadium itu dari Kobatama ya. Bahkan dari divisi 2. Dari divisi 2 ya? Dari divisi, saya gabung mereka tuh dari divisi 2 seleksi. Mhm. Pokoknya dari awal banget ya, dia masih bentuk awal divisi 2, nanti dia ikut divisi 1 ke Jurnas, naik Kobatama, terus dia naik IBL. Nah habis itu saya stop. Oh, benar-benar dari bawah jenjangnya Iya. ya. Berarti 2010 berarti dulu ya. Emang ya. Ya, stop. Dia dari tahun 2004 kalau nggak salah. 2004 ya. Iya udah bikin. Ya. Itu salah satu tim yang benar-benar berjuang dari bawah. Iya benar-benar. Iya. Bung Epeng tadi dari Citra Satria pertama kali ya. Pertama kali ya. Pertama kali ya. Terus Pertama. lanjut ke tim mana lagi habis itu? Habis itu ke stadium. Hah? Habis itu terakhir main di Hang Tua. Hang Tua ya, Hang Tua Ya. terakhir. Hmm. Terus pensiun. Pensiun. Tahun berapa pensiun? Baru 2019. 2019 ya. Ya. Berarti kurang lebih hampir mau 10 tahun di Liga Pro 8 ya. Ya, 10 8 tahunan tahun. ya. Sempat tapi kan saya sempat off dulu setahun. Habis itu main lagi. Main lagi ya, comeback ya. Nah, Nah bang, dari Bung Epeng tadi kan hampir 10 tahun nih main di Liga Pro. Kemudian juga Bung Cepe hampir 2 tahunan. siapa ya? Sharing pengalaman. Oh. Yang pasti sih jangan baperan. Aha, Ya. Main basket memang pakai hati. iya. Tapi kalau nggak dimainin jangan bawa perasaan gitu loh. Jadi sehingga mood kita sendiri sebagai pemain tuh bisa tetap terjaga sih. Mau dari sesi latihan sampai sesi pertandingan itu bisa bagus gitu. Jangan kalau karena kan nggak dimainin ke bawah perasaan nanti Iya. drop. Udah latihan susah-susah, Iya. dimainin kagak ini. Iya. Kebawa ke mental gitu. Ya ke mental gitu. Itu
pribadi main basket pro ya ini ya, itu enak banget. Enak banget. Hobi terus lo dibayar. Tapi jangan lupa juga perjuangannya nggak segampang itu. Iya. Berapa ribu orang yang mau jadi kayak kita. Tapi lo mesti kayak kalian yang mau berjuang dari bawah terus udah sampai atas, mau jaga perform tuh harus. Mau attitude di dalam sama luar lapangan itu penting banget. Penting banget. Ya, karena apa-apa, apalagi zaman sekarang kan media kan udah ya. Memang kuat banget sosial media sekarang. Kalau saya pribadi buat itu ya alhamdulillah puji Tuhan ya bisa main basket dari ke pro ya. Ya pokoknya jaga kondisi jangan terlalu bilangnya apa ya? Ya kalau CP bilang baperan ya pasti ada naik turunnya lah performnya kan. Ya pokoknya ya kayak Cristiano Ronaldo aja ya kan, jaga badannya bagaimana. Nah itu penting. Nah itu penting ya, itu ya. itu penting banget. Cristiano Ronaldo ya. LeBron James ya. Stephen Curry dan lain sebagainya. Iya kan, mau tetap di perform gitu Ya, ya top harus. perform lah. Mantap ya. Patikawa Brothers. Saya tetangga loh sama dia. Bukan saudara. Oh, bukan saudara. Jadi Teman kecil. teman kita. Tapi kalau di Liga Pro abang-abang berdua nggak sempat main bareng ya berdua ya? Sempet, tapi beda Oh, sempet. klub. Iya sempet tapi beda klub. Maksudnya di Satu, lapangan. main bareng satu Di klub nggak lapangan. pernah. Itu. Tapi kalau ya misalnya- maksudnya tadi main bareng satu klub belum? Oh saya nggak mau. Kenapa? Oh nggak mau aja. Nggak mau. Langsung main sama tetangga. Iya. Masa main sama tetangga ya? Iya, iya. Tapi kalau di liga amatir sering ya main bareng? Enggak. Sering. Awalnya sih dulu ya. Hah? Kita satu klub sih. Apa dulu klubnya, Bang? PS ya, Pratama Sangkala. Klub di Hah? Dari junior kita juga udah bareng, maksudnya dari bintang muda dulu diplomas, udah satu klub. Iya. Terus dia sering banget saya ngajakin saya main basket. Main basket ya. Ya tapi Oh ngaku juga ya. sering. Oh. Terus main ke Pratama Sangkala, macam-macam semuanya. Tapi memang punya karakter sendiri-sendiri sih. Karakter masing-masing Iya, ya. akhirnya Epeng pilih klub yang dia suka, saya pun pilih yang saya suka gitu. Mungkin dari segi kenyamanan masing-masing Iya. mungkin ya. Iya. Masalah Ya, yang penting sih nyaman. nyaman aja. Iya. Kalau udah nyaman susah soalnya. Habis nyaman panggil saya. Jangan apa-apa udah saya. Nah Bang, yang pengen gue tahu juga sih apa ya, kalau dibilang abang-abang ini kan sebagai atlet ya. Atlet itu yang gue tahu juga di mana latihannya tiap hari ya kan. Iya. Terus juga tinggal di satu mes ya Iya, kan. betul. Kira-kira apa sih suka duka menjadi atlet tuh? Banyak sih. Gak apa disebutin aja Bang. Bangun pagi. Waktu itu juga masih kuliah juga kan, harus bagi waktu. Tapi ada tuntutan latihan yang kita harus ikutin buat pertandingan seperti itu sih. Harus disiplin, makan juga harus dijaga. Asupan nutrisi juga kita harus kontrol juga karena kita dikasih kayak susu, vitamin. Nah tapi kita juga sebagai atlet harus disiplin buat minum karena mereka cuma menyediakan gitu. Dari kitanya juga tanggung jawab. Makan juga kita atur, jangan sembarangan. Makan sembarangan tuh gimana? Ya kayak misalnya kan udah ada di mes gitu kan. Nah jangan kita jajan-jajan yang bikin kita gampang sakit, seperti kayak banyak es di musim hujan atau kayak gorengan kan kayak di musim hujan juga kayak gitu-gitu sih. Maksudnya detail-detail itu pengaruh banget sih buat performance. Jangan pas udah mau pertandingan tiba-tiba seminggu sebelumnya sakit gara-gara flu doang kayak gitu sih.
masalah-masalah sepele tapi berpengaruh sih. Berpengaruh. Iya. Hal kecil tapi Iya, sangat berpengaruh. Kalau dari saya sih. Bung Epeng? Kalau suka dukanya, Iya. lebih banyak sukanya dong pasti. Lebih banyak suka. Ya, ya. Karena Dukanya sedikit. emang ada duka. Tapi kalau misalnya sukanya karena ya itu balik lagi karena hobi kita dibayar. Dibayar. Ya. Apa namanya suka ya itu dia jaga perform, suka dukanya bangun pagi. Ya itu udah kewajiban ya kan ya karena udah tahu ya atlet pasti akan seperti itu, tidur siang ya kayak gitu-gitulah. Walaupun malamnya keluar. Ya karena jenuh kan ya pasti ada. Ya kalau dukanya ya sempat juga main di pro sampai nggak dibayar 6 bulan. Ya kayak gitu, kayak makanan susah. Nah, tapi apa yang kita lewatin itu ya apa yang saya lewatin itu saya nggak tahu nantinya itu baru saya tahu akhirnya itulah proses yang akan saya nikmati nantinya. Iya. Kayak semua orang punya kayak kesusahan masing-masing. Tapi apa yang saya lewatin itu akhirnya bikin saya tough, jadi kayak gue pernah ngelewatin ini ya. Jadi itu bukan masalah. Gue pernah ngerasain itu sampai sesusah itu. Main pro loh bro, ya kan. Tapi ya itu nikmatin, jalanin sampai. Luar biasa sekali ya. Nah ngomongin masalah tadi Bung Epeng bilang ya pasti ada, jadi atlet itu ada rasa jenuh ya, jenuh, bosen dan lain sebagainya. Itu kira-kira cara mengatasin hal itu gimana sih? Kalau saya pribadi gini, saya belajar dari Kobe Bryant. Ya, apa yang lo mesti start, lo mesti finishin. Jadi kalau misalnya namanya emang kita ada jenuhnya di tengah-tengah, apalagi kayak pasti ada rasa mentok kan gitu kan. Tapi ya kita mesti ingat, ya apa yang lo mulai lo mesti finishin. Berarti lo mesti kelarin ini semua. Jadi kalau di pertengahan kayak gitu ya paling kita cari apa sih, pergilah ke mall, ke klub. Ayo. Ya paling gitu aja. ya masing-masing punya cara beda-beda. Kalau saya sih lebih ke klub. Paling dengerin musik ya macam-macam lah. Macam-macam ya. Punya self healing masing-masing. Iya, masing-masing beda-beda. Bung Cepe? Kalau saya pribadi sih lebih menguatkan diri ya, maksudnya ingat siapa kita gitu loh, maksudnya siapa saya, asalnya dari mana gitu kan. Kalau saya kan rantau gitu, jadi itu yang bikin saya kuat lagi, balik nginget lagi, tujuan saya mau kesini ya karena kan perjuangan orang tua buat kesini gitu kan, jadi semangat lagi untuk melanjutin sesi yang selanjutnya, atau saya bilang aja saya mau istirahat dulu gitu. Jadi dikasih off berapa hari. Sistemnya gitu ya, ada cara masing-masing untuk ngatasin kayak gitu. Dikasih off-nya 1 tahun 3 hari. Karena lebih sudah pensiun. Dikat. Langsung dikat. Tahun 3 hari. Nah Bang, jadi The Tampaners, gue buka-bukaan aja di sini ya. Ya Bang Cepe sama Bang Epeng lagi. Salah mulu gue Bang. Sorry Bang ya. Gak apa-apa. Bang Epeng, abangku, datang ke The Tampan Podcast ini selain menjadi bintang tamu dan menjadi coaching klinik juga untuk The Tampan Junior. Ya. Gitu. Besok ya kita. Besok. Kemarin udah besok, ya. Kemarin udah, terus besok lagi. Gitu. Kira-kira apa sih Bang komentar untuk The Tampan Podcast dan The Tampan Basketball dari abang dulu deh. Saya dulu. Oke. Kalau saya terima kasih banyak ya. Maksudnya saya udah bisa bermain di Tampan. Iya. Terus saya bisa kayak coaching klinik sama yang lain-lain, bisa ketemu semua ya saudara kita yang ada di sini. Saya beberapa kali kan main di Palembang. Tapi bersyukur banget bisa main sama di Tampan. Kayak buat adik-adik yang lagi mau main basket nih. Ya buletin niatnya.
Ya emang ada, pasti ada kayak nih basket apa sih ya kan, amat terkenal kayak olahraga mahal. Oh enggak dong, kita sama aja kayak bulu tangkis sama kayak bola, main nggak usah pakai sepatu juga jadi. Ajar aja nih. Kuliah gratis bisa. SMA sekarang kan udah juga ada pasti Iya. ya kan, beasiswa Ada kan beasiswanya ya. juga. Ya kayak ada Tampan ya, semoga apa yang The Tampan bikin ini kayak kedepannya juga lebih baik ya, Iya. lebih besar lagi, lebih Amin. banyak jadi berkat buat semuanya di Palembang. Jangan lupa kalau Jakarta. Calling. Aman bang. Ada kan kita Tampan. Itu ya, Bung JP. Sama sih, sama Epeng sih. Buat yang muda-muda, buat tim basket The Tampan tetap semangat ya buat latihannya. Ikutin jadwal, sebisa mungkin sediakan waktu lah buat tim kalian gitu loh. Tetap latihan. Terus ya saya seneng banget sih bisa ikut The Tampan ya di tahun ini. Baru kali ini soalnya saya bisa gabung main sama adik saya. Nah itu bang. Tetangga ya, oh sorry, tetangga saya. Tetangga saya. Ya kok ngaku. Thank you banget The Tampan, thank you, keren sih. Iya, terima kasih juga bang. Dalam artian The Tampan juga sangat sangat mengapresiasi juga Patikawa Brothers bisa bermain di Tampan Basketball. Ya kan? Iya, sampai diposting di Instagram tuh. Oh, iya. Terus dibilang lagi Bung Cebe, cuman The Tampan yang bisa nyatuin kalian. Acara tali kasih. Iya. Terima kasih. Oke bang, mungkin pertanyaan last question ya. Nggak ada lagi pertanyaan yang lain. Nggak ada. Oh. Jadi butuh wejangan dari abang-abang. Kalau misalnya nih ada pemain muda, entah itu dari Sumsel, entah itu dari Palembang dan daerah-daerah yang ada di Sumsel nih, mau naik ke IBL, kira-kira apa sih bekal yang dibawa untuk naik ke liga profesional itu? Bung Cepe? Boleh lah, kalau Epeng sih lebih pengalaman. Kalau saya kan cuma 2 tahun kurang. Enggak. Sama aja. Di IBL sih buat gabung di sana sih berat gitu. Tapi jangan patah semangat gitu kan. Yang pasti fundamental itu harus ada ya. Jangan kamu itu latihan atau kayak, maksudnya kita ya pemain lokal lah, jangan terlalu lihat berlebihan kayak NBA gitu loh. Mungkin mau seperti mereka, tapi ya latihannya juga kalau mau seperti mereka ya seperti mereka juga gitu kan. Kita latihan sesuai karakter gitu loh, itu sih pesan saya aja sih, karena saya cuma 2 tahun kurang juga nggak terlalu banyak yang saya tahu tentang IBL ya. Karena kan saya ngikut stadium kan cuman ya udah lama, tapi pas di IBL-nya nggak terlalu lama sih. Yang pasti di sana kan kalau udah pro itu sendiri-sendiri. Kita nggak bisa terlalu bergantung sama teman atau manajer kita atau gimana, karena kan udah profesional seperti itu sih. Itu sih yang saya rasain sih. Kebersamaannya ada sih, cuman nggak sama kayak waktu kita di divisi 2, divisi 1 seperti itu pengalaman saya. Udah mulai masing-masing. Udah mulai masing-masing ya. Itu sih harus kuatin di situ. Lulu gua Iya. di sana ya. Karena memang udah kerja kan. Karena kan ya lo kerja dibayar ya, Ya. lo mesti profesional kayak gitu. Lo nggak nunjukin perform ya, siap-siap buat Siap-siap di. Bye bye. Kalau Bung Epeng apa sih Bung? Oh, kalau saya, Ah. oh kalau ini dalam nih. Buat adik-adik yang di sana, maksudnya gini. Saya udah pernah ngomong juga ke media waktu itu, ada di sempat media majalah. Basket itu nyelamatin hidup saya. Karena dulu saya narkoba. Iya. Jadi
buat adik-adik yang di sana yang masih narkoba, kayak buat yang nggak tahu mau ngapain, ataupun sekarang pun yang udah serius basket, niatnya dibuletin, walaupun emang dalam kondisi dalam seumur kalian itu kan kayak wah labil banget, ya kan. Tapi jalanin aja. Kalau niat jalanin, apa ya? Ya udah deh, kayak kita bilang kayak gini nih, kayak mimpi satu saat gue punya nih Ferrari, ya kan, gitu kan. Udah satu saat gue akan main basket. Ada goals. Ya ada goal. Ya udah, niatin, kerja keras, jaga attitude. Ya nanti udah masuk pro pasti kan berbeda lagi, kayak atmosfernya berbeda, nggak sama kayak kita di Kobatama, nggak sama di. Pokoknya buat adik-adik yang berjuang, apalagi Sumsel, Palembang, banyak banget anak-anak jago di sini. Sangat ya. banyak. Sangat. Tapi ya ini maksudnya tolong juga ya buat diperhatiin kayak basket sini ya tolonglah kayak diarahin juga buat mereka, jangan yang punya potensi, yang mereka benar-benar udah niat mau main basket, akhirnya mereka dipatahkan dengan hal-hal yang ya janganlah, ngapain lo ke Jakarta gini ya gitu kan, banyak kan. Gitu banyak. Ya tolong, maksudnya ya saya pengen banget lihat dari saudara-saudara sama adik-adik saya di Sumsel ataupun daerah lain yang berkembang, regenerasi lah kita, ayo. Ya kan, bibit-bibit baru lagi, ya kan, kita bisa ke Olimpiade, ya kan, kita nggak tahu maksudnya ya, siapa yang tahu ya kan, nggak ada yang tahu. Terus ke NBA kan, NBA siapa tahu, sekarang kan dengan Jawato udah main di Jepang, ya kan, nah itu udah ayo masa Filipina bisa, kita nggak bisa, ya kan, gitu. Buat siapa tahu adik-adik kita the next ada Tampan, ya kan. Ada yang bisa bermain di Liga Pro ataupun itu sih doa saya. Amin. Wah, luar biasa sekali nih bincang-bincang Biasa dengan duluan. Patikawa Brothers nih. Wes. Pokoknya banyak sekali ilmu yang didapat saya dan juga kita semua pada episode kali ini. Bahwa dalam artian tuh basket itu bukan cuma sekedar olahraga ya, mungkin Bang isi itu Bang ya. Basket kehidupan. Kehidupannya. Ya. Iya sih. Bermain basket sama kehidupan setiap hari sama. Sama ya. Iya dong. Iya. Main basket kita mesti ngertiin temen. Mesti orang datang beli tiket, kita mesti kasih perform. Ya sama ya kehidupan, kan kita mau berbagi. Kan pas kayak kita misal mau nonton kan orang mau lihat aksi kita Iya kan, iya gitu kan, masa kita cuma nggak laku panitia. ya cari panggil udah Tampan ya. Basket itu entertain juga. Iya, entertain. Orang nonton kan buat datang ya kan, jauh-jauh loh mereka, ya kan, udah nabung uang ya kan, kita nggak tahu di jalan ban bocor atau gimana ya kan, berantem sama ceweknya ya kan, ngapain sih basket mulu ya kan? Kayak ada pengalaman pribadi. Iya dong ya kan, pas udah main pro ya kan, itu kan mantan aku ya. Mana aja lo. Aduh. Wah guys, luar biasa sekali pokoknya. Abang-abang Patikawa Brothers, terima kasih banyak udah hadir di Tampan Podcast. Terima kasih juga. Kalau misalnya ke depan diundang lagi dan datang lagi ke Palembang, siap? Saya sih. Tunggu. Jawab Apa nih? Siap selalu. Iya. Pokoknya siap selalu. Oke, situ saya mungkin ngobrol kita dengan Bung Patikawa Brothers. Nantikan episode-episode The Tampan Podcast yang lainnya. Ya. The Tampan Podcast, all body have a story. Thank you. Peace out. Makasih. Oke. Oke.